Halo, selamat malam semuanya. Romi, Nicholas, Ahmad, dan juga Jason. Hai. Halo, kedengeran suaranya? Tes, tes. Halo, ya. Oke, sip. Oke, Halo, selamat malam semuanya ya. Ya, oke. Kedengeran Jason ya. ya, Oke, sip. Selamat malam sekali lagi. Jadi untuk hari ini kita akan mulai kelasnya ya. Ntar, Kado coba absen dulu ke grup ya. Berarti siapa yang belum masuk? Kita coba lihat. Habibi Ahmad, ada Ahmad Habibi, Jason, ada Kutbi Mahasin, belum ada. Nicholas, ada Farisi Romi, ada ya, siap. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Kita akan mulai aja kelasnya ya. Jadi seperti yang ada di grup, untuk hari ini akan digantikan dulu ya. Kelasnya akan sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan tentang pembuatan game, itu bisa langsung tanya ke Kak Daud. Ya. Dan khusus untuk hari ini adalah pelajaran mengenai machine learning ya. Kita coba lihat. Sebelum kita masuk, ada yang masih ingat gak minggu kemarin kalian belajar apa? tentang data-data gitu yang udah pie chart gitu. Apa Jason? Kecil suaranya. Tentang data Kak, CSV, CSV. Tentang data, tentang CSV. Oke, yes. Betul ya. Jadi kemarin itu kalian mengerjakan yang namanya data analysis ya. Kalian belajar nganalisis data, gimana caranya data itu bisa eh, apa? Dieksplor ya. Nah, sekarang akan masuk lebih complicated lagi. Kalian sudah masuk data science, kita akan masuk ke dalam basics of machine learning. Ya, ada yang pernah dengar machine learning atau mungkin AI ya? Ada yang pernah dengar machine learning atau AI? Lucu. Ada yang pernah dengar? Ada yang hitam sih baru. Halo Kak, sorry ya. Kak, sorry. Kak, saya lagi ada acara sekolah jadi tidak bisa. Oh, oke, oke, Mahasin Kutbi. Oke, ChatGPT. Oke, ya betul ya. Jadi contohnya itu ya. Machine learning itu contohnya ChatGPT ya. Nah, kita akan ngebuat hal yang sama ya kayak gitu. Tapi untuk yang pertama-tama kita akan buat dulu yang namanya ini ya prediksi gitu. Jadi kalian bisa nge kayak peramal aja ya. Jadi kalau kalian nonton, kalau punya aplikasi TikTok ada namanya apa? Tarot gitu ya atau Kodam. Nah, kalau ini kita melakukan peramalan tapi dengan data. Ya, jadi harusnya akurat, lebih akurat ya. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya machine learning atau pembelajaran mesin itu adalah rumus matematika sebenarnya ya. Gampangnya machine learning itu adalah rumus matematika untuk kalian paham gimana caranya sebuah eh, hasil itu bisa dibuat. Contohnya misal kalau kalian nanti mau ngebikin tentang prediksi orang mati atau enggak ya pas naik kapal di Titanic. Nah, itu kita bisa pakai machine learning. Ya, atau yang lebih gampang bikin perkiraan cuaca, terus eh, udah ya itu aja yang gampang. Oke. Nah, terus gimana cara yang akan kita buat pertama kali? Kita akan buat yang namanya klasifikasi. Ya, sesuai dengan namanya, klasifikasi, dia akan membagi beberapa kelompok. Ya, klasifikasi itu akan membagi beberapa kelompok. Ada yang namanya data Titanic. Kita sekarang mau coba analisis data Titanic ya. Titanic film yang mengenai kapal ya. Jadi dia ada kapal tenggelam dan kita mau ngelihat ada siapa aja yang bisa selamat. Berarti kita pakai CSV, Pandas ya. Kita baca dulu datanya dan nanti tinggal kita lihat nih, oh ternyata ada beberapa kolom. Ada passenger ID, survive. Nah, ini yang mau kita prediksi.
Ya, jadi apakah penumpang itu bisa hidup atau enggak gitu. Ya, kita mau prediksi ini. Oke? Menurut kalian ada yang tahu nggak bagaimana menentukan penumpang itu mati atau masih hidup gitu ya kalau di Titanic? Ada yang punya ide? Pakai apa menentukannya? Satu, Berdasarkan apa? mati dan hidup kan. Berdasarkan apa, Jason? Berdasarkan mati dan hidup bisa dibedakan dengan 0 dan 1 kan. Duh, kecil banget soalnya Jason. Ulang lagi boleh? Berdasarkan 0 dan 1 bisa membedakan orang mati dan hidup kan. Berdasarkan. Satu. Nah, ini Jasonnya nggak ngomong lagi. Boleh ketik Jason coba, biar kedengeran, biar Karot baca aja. Soalnya bener tadi suaranya agak kecil. Nah, jadi macam-macam ya sebenarnya kalau ditanya ini dia bisa hidup atau mati bergantung pada apa ya? Macam-macam bisa tergantung dari kelas kabinnya dia atau mungkin jenis kelaminnya ya. Kita nanti bisa lihat di situ gitu ya. Nah, nanti berarti kita coba lihat dulu nih contoh dari jenis kelamin berdasarkan 0 dan 1. Oke, yes. Ya benar banget. Kayak gitu Jason ya. 0 dan 1 gitu. Jadi kalau 0 berarti dia mati, 1 dia hidup. Ya pintar. Nah, contohnya kita lihat by gender ya. Kita by gender, lihat yang selamat. Ternyata kalau yang female itu cenderung lebih banyak yang hidup dibandingkan dengan yang male ya. Kenapa bisa? Karena ya mungkin ladies first ya. Dulu kan ladies first masih kuat gitu. Nah, terus habis itu kita coba lihat juga dari passenger kelasnya ya. Dimana kalau kelas 1 itu adalah kelas yang paling mahal ya. Nah, berarti ya wajar dong kelas yang paling mahal dia yang paling banyak selamat dibanding sama kelas yang lebih murah gitu karena mereka diutamakan. Oke. Nah, jadi ada beberapa kolom yang nanti akan kita pakai dan ada yang kita mau eliminasi. Ada passenger ID, name, tiket, sama kabin itu nggak kita pakai. Oke, karena nggak terlalu penting. Nah, caranya kalau nggak dipakai, pakai drop ya untuk dihapus. Nanti tinggal panggil aja nama kolomnya apa, lalu dibikin X sama dengan satu in place drop. Oke. Nah, nanti tinggal bikin aja nih kolomnya apa aja yang dihapus. Ya, nanti sisanya kayak digambar gitu ya. Nah, terus nanti misalnya kalian mau lihat juga embark. Ya, embark itu adalah pelabuhannya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dilihat kan kalau rumus matematika itu harusnya angka ya. Nggak bisa dia teks. Nah, makanya kalau yang namanya teks itu kita perlu ganti dulu ke dalam angka. Ya, gitu. Nanti kita coba ganti ya. Nah, nanti aja. Sip. Terus kita akan masuk ke dalam yang namanya data kosong. Ya, data kosong ini perlu kita benerin juga karena nanti dia jadi error ya modelnya gitu. Dia nggak tahu artinya apa nih, kok bisa datanya kosong gitu. Daripada kosong, kita nanti hapus atau mau kita masukin data yang baru gitu. Ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Jadi kalau nol itu artinya tidak selamat, kalau satu berarti selamat. Ya, itu yang mau kita coba prediksi. Ya. Nah, ini yang tadi nih. Kalau yang misalnya kolomnya itu bukan angka, kita akan rubah. Contohnya kalau gendernya male sama female, kita rubah male-nya jadi 0, female-nya jadi 1. Terus embark-nya juga nanti kita rubah ya jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Ya, itu bisa kita rubah. Kayak misalnya Cherbourg itu 1, Queenstown itu 2, Queenstown ya. 3 itu Southampton itu jadi 3. Nah, itu bisa. Ya, biar nanti apa? Biar nanti jadi sebuah rumus ya untuk di model machine learning. Oke? Nah, itu caranya pakai variabel dummy. Ya, kalian tinggal bikin get dummies, nanti akan ada muncul dari teks tersebut kerubah jadi angka. Ya, nih jadi nanti ada kolom C, ada kolom Q, ada kolom S. Dan nanti kalau misalnya baris satu itu adalah satu di angka S di kolom S, artinya dia dari Southampton. Kecuali kalau baris satu nih, nah dia satunya di angka C, oh berarti dia dari yang C, gitu. Ya,
Sip. Oke, ada pertanyaan dulu. Ini untuk yang processing datanya ya. Ada banyak juga nih yang perlu dilakuin. Ada? Clear ya? Oke, kalau clear kita akan lanjutin lagi. Nah, nanti kalian buka yang namanya bagian berikutnya. Kita akan mulai membuat kalau datanya udah bersih, udah bisa kita pakai, baru kita bisa bikin model matematikanya. Bikin rumus matematikanya. Ya, pakai klasifikasi menggunakan KNN. Ya, nah KNN itu adalah oh, oke. Berarti pertama ingat machine learning itu cuma dibagi jadi dua. Ada klasifikasi sama ada regresi. Ya, klasifikasi itu apa? Dia ngebagi jadi dua kelompok. Apakah dia hidup atau mati, apakah dia beli atau enggak. Nah, itu kan dua kelompok. Kalau regresi baru angka. Ya, misalnya cuaca gitu ya, itu pasti angka kan diprediksinya. Ya. Nah, berarti kalau klasifikasi itu akan masuk ke dalam penumpang Titanic. Ya. Kita akan pakai yang namanya KNN atau K nearest neighbors. Ya. Nah, jadi yang namanya K nearest neighbors sesuai dengan namanya ya, cukup intuitif. Dia tetanggaan gitu. Misal, kalian nanti ada kelompok yang warna hijau, ada kelompok yang warna merah. Terus kita ada data baru nih, ada penumpang baru. Nah, kalian nggak tahu ini dia masuk kelompok hijau atau kelompok merah. Kita nanti bisa menentukan kedekatan dari tetangganya. Ya, contoh, kalau misalnya Kak mau tetangganya satu aja, oh ya udah kalau satu nanti dia kelompok merah. Kak kalau misalnya mau dua, nah dia masih bingung nih. Kak kalau mau tiga, nah dia udah kelompok hijau. Ya, jadi kita nanti mau tentuin berapa banyak tetangga yang dekatnya. Itu bisa kalian buat ya. Nah, nanti pakainya apa? Pakai scikit-learn. Kayak jadi nanti tinggal from sklearn, di train test bed juga, lalu ambil standar scalar, dan baru model machine learning-nya ya, k-nearest neighbors-nya. Gitu. Ntar ini untuk matriksnya sih, buat ngasih tahu prediksinya kalian itu bener akurat atau enggak. Ya, sip. Nanti kalau sudah, ntar kita pisahin datanya jadi data X sama data Y. X ini untuk bikin ininya ya apa? Variabelnya gitu. Kalau Y yang kita prediksinya. Ya. Ntar tinggal kita train test plate, lalu kita standarisasi, bikin model, lalu kita tinggal predik ya. Nanti dari prediksi ini akan menghasilkan apakah dia mati atau enggak berupa 01. Oke? Ini banyak banget sih guys. Ntar kita lihat aja prakteknya. Sip, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita mau kerjain di VS Code. Boleh dibuka semuanya sambil dibuka ya. Ada juga sambil buka. Ini kan dot matiin dulu share screen. Buat kalian sambil dibuka ya. Ntar dulu. Eh, Kadot mau login dulu soalnya. Hmm, Nah, nanti kalian buka yang Basics of Machine Learning. Dibuka yang modul 4 ya. Modul 4 terus buka yang lesson 1. Ntar, kalian pakai yang VS Code semua kan? Coba di share screen dulu. Yang algoritmik suka coba di share screen. Kadot mau lihat dulu. Semuanya tolong share screen dulu ya.
Oke, Jason udah, Jason kok ada algoritmiknya nggak? Udah login belum kamu? Bukan. Kalian pakai VS Code yang mana sih? Iya betul yang itu. Udah, coba login dulu ya Jason. Yang lain mana share screen-nya? Oke, ini Roni udah bener nih. Roni pakai yang VS dari Algo. Ahmad nggak pakai yang dari Algo. Oh, coba kamu, kok bisa sih? Kamu ke ini ke VS Code-nya dulu. Ini, oke, ini kamu ke extension, cari Algo VS Code, diketik. Apa sih namanya? Duh, kadang lupa lagi. Nah, Algo Python, salah salah. Algo Python ya, nempel nempel. Nempel, dihapus aja spasi. Yang lain share screen-nya mana ya? Tadi tadi sih punya siapa ya? Yang udah bener ya? Romi ya. Nicholas, Nicholas share screen coba. Mana? Sip, udah diinstal. Oke. Tadi punya Jason juga, aku nggak bisa login Jason. Di share screen dulu udah login belum? Nomor satu ya, diklik ya. Aku Nicholas. suka yang aku tulis print itu, print high. Aduh, nggak kedengeran lagi Jason. Suaranya tuh kayak mendem gitu. Udah oke, ya udah. Sip udah ya semua ya. Nggak ada yang masalah ya. Udah login ya. Kalau udah login kita langsung kerjain aja. Nah, jadi kita akan coba membuat yang pembelajaran mesin ini ya. Nah, ini ada Titanic.csv ya. Titanic.csv ini adalah file yang sudah kalian punya ya. Gitu. Kita mau coba ngebuat pembelajaran mesin yang pertama ya. Jadi apa yang perlu kita lakuin dulu? Pertama, kita akan coba baca dulu filenya ya. Dan juga kita akan bersih-bersih ya. Pertama, ini kecil banget. Aduh, seginilah ya. Nah, kalian bikin dulu import pandas SPD, lalu baca datanya. Kita drop beberapa kolom ya. Sama kita mau mengisi data yang kosong gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini print df info gitu ya di awal, sama di akhir kita lihat lagi. Oke, kita kasih ini dulu aja. Print sama dengan kali 20, 40 aja ya, biar ada batasnya. Baru kita print df info lagi. Nah, kalau kita play, run udah dibagi aja. Nah ya, jadi nanti kalau yang udah ada kalian Titanic.csv-nya itu udah ada di nomor satu ya. Nanti kalau kalian lihat yang pertama itu, nih awalnya ini ada kan udah dibagi lagi deh. Nah, jadi yang pertama itu nanti akan seperti ini nih. Ya, ada banyak tuh ya data yang kosongnya. Nah, terus dari 12 kolom kita hapus beberapa kolom jadi 7. Ya, 7 kolom aja tuh.
Oke, jadi yang kita pakai cuma ada 7 kolom doang. Ya, dah sip. Ini kasih. Sorry. Udah ini gini aja biar ada batasnya. Nah, sip ya. Oke, kita akan bikin aja di awal print df add. Baru nanti di akhir print df info. Nah, jadi eh nah, jadi ini ya 5 data teratas, ini adalah infonya. Oke, sip. Semuanya boleh langsung dibuat. Kado kirimin dulu ya. Oh, atau kalian bisa ngerjain tanpa share screen kan ya? Jadi nggak usah ini kado tetap share screen, kalian langsung buat aja ya. Punya kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain di chat Zoom atau nyalain mikrofon. Aku udah kak, kita belum punya CSV Titanic. Yang belum punya ini kado kirimin ya. Harusnya ada sih di nomor satu guys. Cuman kalau nggak ada ini boleh di-download lalu dimasukin ke project kalian ya. Sip. Coba langsung dibuat semuanya. Yang ada pertanyaan tanyain please ya. Kalau ada yang bingung tanyain ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita lanjut ya. Kalau kita lihat di sini kan age-nya 714 ya baris datanya, ya. Nah, ini nanti kalian tinggal lanjutin lagi. Kita mau coba mengisi ya data yang kosong di pertama di passenger class juga kosong deh kayaknya. Ntar kita lihat ya. Hmm, nah, kita nanti mau bagi dia per passenger class. Nanti akan kita isi ya. Kalau misalnya passenger class-nya itu sama dengan satu, tapi kan di sini dia. Nah ini ya. Nih, kalau passenger class-nya itu sama dengan satu, nanti kita akan isi dia age-nya itu sama dengan rata-rata atau nilai median ya, pakai nilai median yang ada di kelasnya satu. Gitu. Sama juga yang dua dan juga yang tiga. Nah, caranya berarti kalian tinggal bikin kayak gini nih. Perlu nentuin dulu age satu ya, median dari passenger yang tingkat kelas satu, kelas 2, kelas 3, baru nanti tinggal bikin fungsi fill age. Ya, fill age ini untuk membuat dicek ya. Kalau misalnya passengernya itu kelas satu, berarti pakai yang kelas satu. Otherwise, kelas 2 pakai yang kelas 2, sisanya kelas 3. Nanti tinggal dibikin apply, pakai yang fill age. Ya, nah sip. Semuanya boleh langsung dibuat. Ini Kak kirimin aja screenshotnya, lalu di share screen ya. Kak mau cek, coba. Nah, ini satu lagi sih. Kalian nanti tinggal bikin lagi aja. Ini copy paste lagi aja yang slash n ya. Biar nanti bisa kalian dapetin infonya gimana ya. Nah, kalau kalian print, ini nanti infonya akan muncul seperti ini ya. Age-nya udah nggak kosong lagi tuh. Age-nya udah 891. Oke? Sip. Semuanya bisa langsung dibuat ya. Nah, ini Kak kirim ini di chat Zoom. Sip. Boleh di-share screen semuanya. Kita langsung praktekin ya. Share screen. Share screen. Coba share screen dulu. Semuanya ya. Itu Kak udah kirim gambar di chat Zoom, bisa dibuka. Hmm, Jason coba kamu klik yang ini nih Jason. Kenapa dia nggak login ya? Kamu klik lagi ini, dia tapi udah ke enable ya. Ya udah, ini aja file lagi deh. Nggak apa-apa dibuat dulu aja Jason. Yang lain Romi, Nicholas, Ahmad, share screen dulu ya. Kak belum bisa lihat. Ya Ahmad udah. Yang lain Romi, Nicholas, share screennya mana ya? Romi, Nicholas, halo? Romi udah. Nicholas di share screen ya, Nicholas. Halo, Nicholas.
Nicholas Hiskia Manurung. Oke, sip. Oh, mantap. Seharusnya langsung udah beres. Keren. Oke, sip. Bentar, Nicholas ya. Habis itu kita tinggal lanjutin. Jadi kalau nanti dia itu pasti orang terima dia mau dia diem aja tuh kita bingung kan. Kalau dia saya gitu kenapa? Jadi kenapa? Sama-sama kalau dia mau. Oke, sip. Sudah ya? Oke, kalau gitu kita lanjutin dulu ya. Wait, kalau coba share screen lagi. Nah, berarti bagian berikutnya. Bentar. Nah, itu kan udah ke yang age ya. Sekarang kita mau lanjutin ke bagian berikutnya. Nah, ini kan udah nih bagian age. Kita mau coba lanjutin bagian berikutnya adalah yang gender. Ya, kenapa yang gender perlu kita benerin? Karena yang gender ini kalau kita lihat df head ya, print df head nih, ya, yang gender ini dia masih dalam bentuk teks. Nah, kita mau rubah dia yang apa female sama male ini kita rubah ke dalam nol dan satu. Ya, berarti kalian tinggal bikin aja field text di sini. Oke, ntar boleh copy paste lagi yang print slash n-nya ya. Sebenarnya nggak usah sih, nggak terlalu penting. Nah, oke. Tinggal bagian berikutnya ya untuk kita bikin machine learning-nya. Berarti kalian import ya pakai scikit-learn. Ntar ada train test split, standard scalar, KNN, sama akurasinya ya. Nah, ntar kita tinggal buat dulu sampai dia di splitting. Nih ya, kita splitting. Jadi pertama, kita akan membuat kolom X. Kolom X ini variabelnya yang akan menentukan nilai Y-nya kita. Ntar tinggal kita splitting ke X-train, X-test, Y-train, sama Y-test. Nah, ini pastiin komposisinya ada 75% untuk data train, 25% untuk data testing. Ya, untuk apa kita pisahin datanya ini dibagi jadi dua kelompok? Biar nanti modelnya kalian bisa tahu nih performanya gimana ya, karena nanti mau kita cek juga ya keakuratan dari modelnya. Nah, kalau udah tinggal kita buat model dari KNN ya. Ya, ini pakai Kinetic Burst Classifier, lalu di feed ke dalam data trainnya, dan kita tinggal predik sama bikin confusion matrixnya. Ya, confusion matrix ini akan menunjukkan berapa prediksi yang benar, berapa yang salah, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian play, nah, oke, sebentar lagi loading. Tuh, ya, kita dapat a percentage of correctly predicted outcomes. Ini kita bikin slash n aja biar ada.
Ada jaraknya. Copy aja yang slash n ini ya. Jadi biar tidak terlalu lama. Nah, sip. Jadi nanti kalau kalian play lagi, eh, ke kelas. Nah, ntar kalau kita play lagi, hasilnya akan seperti ini ya. Tuh, dapat, oh ini nih, berarti yang dia prediksi 76% benernya. Ntar berarti dikasih tahu nih, ada 107 yang benar diprediksi dia masih hidup, dan 63 yang beneran salah, yang mati. Ya, nah sisanya ini yang error-error ya. Ada 25 sama 28 penumpang yang kita salah prediksi. Oke, but it's okay ya. 70% udah lumayan benar. Oke, berarti yang perlu kita buat berarti tadi di baris berapa nih ya? Dari yang feel sex. Nah, sip. Itu yang akan kita buat. Semuanya boleh dibuka yang ada di chat Zoom dan dikerjakan ya. Tolong share screen juga semuanya. Kita coba praktekin ya. Romi, Nicholas, Ahmad, dan juga Jason.
Sip. Ada yang bingung? Ada yang udah beres tapi merah? Coba lihat. Aman ya? Ah, line 44. Nicholas. Ini diperbesar aja Nicholas. Biar Kak Dot bisa bantu lihat. Coba. Baris 44. Eh, Connect Bors. Classifier. Udah kok coba run udah dibagi lagi. Bawahnya. Run udah dibagi yang satunya lagi. Run. Bisa klik runnya dulu. Lalu run udah dibagi ya. Yang kedua. Nah, pintar. Oke. Hmm, bukan ya kalau standar scalar dari preprocessing. Ini ya. Hmm, cannot import name connect boards classifier. Tar. Hmm. Scalar, neighbors, connect boards classifier. Kok bisa sih? Ada yang typo nggak sih? Oh iya, kurang H.
naik GH ya, naik Bors. Bisa, Nicholas? Ntar lagi loading ya. Eh, Baris 52 tuh. 52 SC Fit Transform. Nah, Fit Transform missing one required positional argument X. Aku nggak punya scalar. Oke, Romi bentar ya. Hmm? Fit Transform missing one required positional argument X. Lihat, ini udah baris 52 udah benar. Diam dulu. Ini nih. Oh iya, pantas dong. Standar scalarnya kurungin dulu. Kasih kurung. Ujungnya ya. Nah, sip. Dan udah dibagi. Nah, udah bisa ya. Oke, sip. Punya Nicholas udah bisa. Romi mana? Bukan nggak punya scalar itu artinya. Ya boleh. Pip install scalar aja. Coba. Wait ya, sebentar. Sebentar. Kalau tidak karena bulan kesini saya masa nggak olahraga calon itu olahraga bagi pagi biasa kalau di sekarang lari itu perlu bukan itu ya kalau sudah di sini oh sama kasih apa kita olahraga
Bisa nggak? Tuh, ini tuh bukan escalernya. Eh, tapi udah bener. Coba sini, Romi bentar. Kalau coba kontrol ya. Hmm. Ya, Jason bentar ya. Kalau kita pakai yang dari algorithmic tuh dia harusnya udah ada scikit-learn. Kok nggak ada sih? Ah, tumben nggak ada. Salah. Salah, salah, salah. Scikit-learn. Ntar. Si cikit, cikit, cikit. Salah. Mana Jason? Sambil nunggu ya. Sini kado kontrol dulu Jason. Diperbesar dulu. Bajunya dari itu ada.
Oh, udah kelewat deh. Ah iya yang Edge-nya. Eh, wah pantas ini. Kurangin dong. Nah ini dihapusin aja komentarnya nih. Eh, udah. Oke, sip. Gimana? Romi udah bisa belum? Belum. Belum. Ya, kok masih nggak bisa sih? Bentar-bentar, Romi. Tuh, udah ada padahal. Scalar. Bener gak sih cara nulisnya kamu kayak gitu? Udah bener kok. Salah ya? Udah kayak gitu, Ahmad. Hmm, yang lain nih kalau misalnya error-error Kak Daud kirimin ya dalam bentuk Google Docs. Ih, isi aja. Hmm, ya kan. Bentar ya. Eh, nah, nah ini coba Romi pakai yang di chat Zoom, Romi. Harusnya nggak ngaruh sih, soalnya punya kamu udah bener. Oke, silakan Jess kan. Coba Romi diklik link yang ada di chat Zoom, terus kamu replace aja yang punya kamu ya. Gak mungkin ada orang ini cuma. Ya kan nanti suara yang salah. Kontrol A, kontrol V aja. Ah, masih ya? Nggak usah aja nak, nggak usah, nggak penting. Aneh banget. Nicola sudah bisa belum? Nicola sudah bisa ya. Ahmad, Ahmad juga udah bisa ya. Checklistin kotaknya ya. Yang ada di buku tugas itu yang di algoritmix ya.
Bisa nggak Romi? Bisa ya? Aneh banget. Typonya bagian mana bingung. Udah ini kamu checklistin aja Romi. Yang kotak di samping kanan ini nih. Nah, kamu checklistin semuanya ya. Nicholas juga ini checklistin kotaknya. Lalu nanti klik tombol kuningnya ya, submit as for review. Ahmad juga ya. Ahmad di close yang ini Ahmad. Ini close. Si Ahmadnya hilang. Ya udah. Oke, sip itu ya. Jadi untuk langkah-langkah yang machine learning seperti itu ya. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya, clear ya? Oke, kalau clear, jadi untuk kelas hari ini sampai situ dulu aja. Ntar kalian lanjutin lagi, berarti di bagian berikutnya akan masuk ke dalam project machine learning yang kalian bebas deh. Pilih mau datasetnya yang mana itu bebas. Buat ngeprediksiin ya, kayak gitu. Sip, kalau nggak ada pertanyaan, kelas malam hari ini kita cukupkan. Ya, ntar kalian lanjutin lagi berarti sama Mister Andimas ya di pertemuan berikutnya. Oke, bye everyone. Selamat malam. Udah ya, bye. Bye Romi, Ya, Kak. Nicholas, Ahmad, dan juga Ya, Jason. Thank you ya. Kak. Ya.